الهدي kita masih tetap senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Kita mendapatkan karunia kesehatan dan semangat serta kemauan untuk menghadiri majelis yang kita berharap mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedianya kajian hari Ahad ketika ini adalah tentang nawaqidul Islam. Tetapi hari ini sesuai dengan arahan dari penyelenggara, maka kajian hari ini berbeda. Jadi yang penting adalah upaya kita untuk saling ingat mengingatkan di dalam melaksanakan amanah yang telah dipikulkan oleh Allah ke pundak kita berupa amanah taat dan takwa kepada Allah. Bukan Allah membutuhkan ketakwaan kita, bukan Allah membutuhkan ketaatan kita, dan bukan Allah membutuhkan ibadah kita. Tapi itu adalah kesempatan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya kita berpacu, berlomba-lomba menuju orang yang paling semangat dalam beribadah kepada Allah, menuju orang yang paling bersemangat di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lahan yang Allah sediakan untuk kita sebagai nikmat. Siapa yang sanggup berada di dalam jalur perlombaan ini dan tidak keluar dari jalur istiqomah di dalamnya, maka akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita insyaallah semuanya tahu untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sesungguhnya tujuan hidup seorang muslim? Apa sesungguhnya yang ingin dicari oleh seorang muslim? Kita semuanya sudah tahu bahwa tujuan yang paling tinggi dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan ini adalah tujuan yang kita tetapkan untuk diri kita dan kita upayakan agar orang lain juga mempunyai kesadaran seperti yang kita miliki, bahwa tujuan hidup yang paling tinggi kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada jalan lain supaya ibadah kita menjadi ibadah yang murni, ibadah yang bersih dari segenap noda yang mengotorinya,
Kotoran ibadah yang paling berbahaya adalah kotoran syirik. Tidak ada jalan menuju ibadah yang bersih dari kemusyrikan kecuali dengan cara kita mengenal dan memahami tauhidullah azza wa jalla. Harus memahami dengan pemahaman yang sebenar-benarnya secara keilmuan tentang apa tauhidullah azza wa jalla. Makanya yang kita kaji dari semenjak kita sadar dalam hidup ini bahwa tujuan kita untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita adalah mempelajari tauhid. Mempelajari bagaimana agar ibadah kita utuh, murni, bersih dan tidak ternoda oleh kotoran-kotoran syirik, tidak ternoda oleh kotoran-kotoran yang dapat mengurangi keutuhan tauhid kita. Meskipun itu bukan syirik, tapi merusak atau mengotori dan menodai kebersihan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ubudiyah menyebutkan bahwa jima'uddin aslan, inti sari dari agama itu ada dua hal pokok. Untuk kita beribadah kepada Allah secara bersih, kita harus menempuh agama Allah SWT. Kalau kita tidak menempuh agama Allah, maka kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah SWT. Maka kata Syekhul Islam bahwa inti dari agama Allah itu berporos pada dua hal pokok. Yang pertama, alla na'budu illallah, bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua kata beliau, wala na'budahu illa bima syara'a, la na'buduhu bil bid'ah. Kita tidak, yang kedua, pokok yang kedua, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Dia syariatkan. Saya ulangi, yang pertama, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Dan yang kedua, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Dia syariatkan. Kita tidak beribadah, kata Syekhul Islam, kita tidak beribadah dengan kebid'ahan. Kita beribadah hanya dengan agama Allah, dengan apa yang Allah syariatkan, bukan dengan bid'ah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Al-Kahfi surat yang ayat yang terakhir. Dan kita tiap hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Kata Allah, maka barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabb-Nya, siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabb-Nya nanti di hari kiamat, supaya mendapat kasih sayangnya, diajak berbicara oleh Allah dan bisa melihat wajah Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia mengamalkan amal soleh,
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan di dalam beribadah kepada Rabbnya dia tidak mempersekutukannya dengan siapapun. Artinya itu seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Ibadah kita tidak boleh tercampuri dengan ibadah kepada yang selain Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, tidak dengan bid'ah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya tentang ayat ini mengatakan, wa hadzani rukna al-amal al-mutaqabbal. Dua hal ini adalah rukun diterimanya amal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Ini rukun yang pertama. Hendaknya dia beramal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak syirik dalam beribadah kepada Allah dengan siapapun. Jadi inilah dua rukun amal itu diterima. La budda ayyakuna khalisan lillahi sawaban ala syariati Rasulillah SAW. Harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, benar berdasarkan syariat Rasulullah SAW, karena syariat Allah itu disampaikan melalui Rasulullah. Allah tidak menyampaikan syariatnya langsung kepada kita, memberikan wahyu ke hati kita, memberikan ilham kepada hati kita, ini syariatku kayak gini, lakukan ini. Tidak begitu Allah, tapi melalui utusannya. Tidak sebagaimana kata sebagian orang bahwa haddatsani rabbi fi nafsi fi qalbi, Tuhanku telah menceritakan kepadaku di dalam hatiku. Tidak sebagaimana perkataan sebagian orang, tapi melalui syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi berdasarkan ini ada unsur yang pertama adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Yaitu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan salihah, harus melakukan amal saleh, yaitu amal yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan inilah yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang itu merupakan dua kalimat syahadat. Yang pertama, wujud dari pernyataan kita asyhadu alla ilaha illallah, artinya kita harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah wujud dari pernyataan kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kita mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi inilah dua hal yang meskipun kita sudah tahu, tapi kita harus belajar terus-menerus. Karena ini bukan sekedar wawasan. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah bukan sekedar wawasan. Dan ittiba', mengikuti syariat Rasulullah juga bukan sekedar wawasan. Tapi bagaimana setelah kita faham, kita laksanakan. Buktikan bahwa kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman misalnya dalam surat Az-Zumar ayat 2.
fa'budillah mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah kamu hanya kepada Allah secara ikhlas dengan menyerahkan segala ketaatan kepada Allah. Surat Az-Zumar ayat 2. Fa'budillah, beribadahlah kamu kepada Allah, mukhlishan, secara ikhlas, lahuddin, memberikan seluruh ketaatan kepada agama Allah, kepada aturan Allah. Firman ini ditujukan kepada siapa? Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Kepada siapa Allah berfirman ini? Kepada Rasulullah, utusannya, orang yang dipercaya untuk membawa risalah Allah. Allah perintahkan fa'budillah. Kalau Rasulullah, orang kepercayaan Allah, masih diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, ikhlas, menyerahkan segala ketaatan, mengikuti aturan Allah, apatah lagi kita. Ini kepada Nabi, perintah ini kepada Nabi. Bahkan dalam ayat yang lain, kalau Nabi sampai berbuat syirik, maka amalnya tidak akan ada gunanya di hadapan Allah, apatah lagi kita. Maka ketika Nabi diperintahkan ini, kita harus merasa diperintahkan untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam surat Al-Qasas, misalnya Allah SWT berfirman ayat 77, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan carilah, ini juga kepada Nabi, tapi umatnya masuk dalam perintah ini. Carilah pahala dan kehidupan negeri akhirat, karena kehidupan negeri akhirat itu lebih abadi dengan apa yang Allah telah berikan kepadamu. Jadi perintah utama, ibtaghi, cari kehidupan akhirat, cari pahala akhirat di dalam apa yang Allah berikan kepadamu. Kemudian Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Dan ini perintah dari Allah SWT. Wala tansa nasibak, tapi Allah katakan nasibak, bagianmu. Bagian itu sedikit saja, tidak banyak, dari kehidupan dunia. Jangan lupakan duniamu, karena hidup di dunia itu adalah wasilah menuju kehidupan akhirat. Di dalamnya ada hak-hak, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi, dan ada hak-hak, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, dan ada hak-hak yang harus kita penuhi. Maka kita tidak boleh melupakan bagian nasib kita dari dunia. Tapi ini terikat dengan perintah Allah yang pertama, tidak terpisah. Tidak ada dalam perintah Allah yang mengajarkan sekularisme, memisahkan agama dengan dunia. Enggak ada. Kehidupan dunia yang tidak boleh dilupakan ini dalam rangka untuk mencari kehidupan akhirat. Karena untuk menuju akhirat kita harus melalui kehidupan dunia, dan kehidupan dunia itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Maka jangan kita lupakan bagian kita dari kehidupan dunia. Cari nafkah, karena tubuh kita punya hak yang wajib kita penuhi. Keluarga kita punya hak yang wajib kita penuhi. Orang-orang yang menjadi tanggungan kita punya hak yang harus kita penuhi. Jangan lupakan. Tapi jangan sampai dunia terpisah dengan masalah akhirat. Kita niatkan tujuan kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini termasuk mencari nafkah, mata pencaharian itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsin, dan berbuat ihsanlah kamu, kama ahsanallahu ilaik,
sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Ihsan Allah sangat banyak. Allah telah banyak berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada kita. Sangat banyak, tidak bisa dihitung. Dan itu adalah rahmat Allah. Itu adalah rahmat Allah. Allah punya kasih sayang yang sangat luas, diberikan kepada semua makhluk, yang mukmin, yang kafir, manusia, hewan atau makhluk yang lain, semua mendapatkan kasih sayang Allah. Ketika dia hidup di dunia ini, tidak ada yang tidak mendapatkan rahmat umum dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Kita manusia mukmin dan ada orang lain selain kita kafir, punya peralatan yang sama dengan kita, punya dua telinga, punya mulut, punya lidah, punya segala perangkat yang kita miliki, perut, pencernaan dan lain sebagainya. Itu nikmat umum yang Allah berikan kepada semua makhluknya yang hidup. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum. Kemudian Allah memberikan rahmat khusus kepada kita. Apa rahmat khusus itu? Keimanan. Maka itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan itu sangat luar biasa. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalaulah bukan karena fadl, karunia dari Allah kepadamu, bukan karena nikmat, bukan karena fadl, dan bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena itu semuanya, lattaba'tumus syaitan, tentu kalian akan menjadi pengikut setan, kecuali sedikit. Jadi kita bisa seperti ini, bisa ngaji, bisa punya semangat, dan semangatnya selalu prima, istiqamah untuk menggali dan mengkaji ajaran-ajaran Islam. Karena Islam adalah agama kita. Islam penuh dengan aturan. Ada kewajiban kita untuk beriman, ada kewajiban kita untuk beribadah, ada kewajiban kita untuk sholat, ada perintah, ada larangan, penuh dengan aturan. Lah kalau kita sebagai muslim tidak mengerti, kita dengar Allah memerintahkan kita, ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia beribadahlah kamu rabbakum, pada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan orang-orang sebelummu. Ngerti enggak kita ibadah kepada Allah? Kepada siapa kita beribadah kepada Allah? Paham enggak? Pahami dulu. Pahami dulu oleh kita. Itu saja sudah menyibukkan kita mempelajari siapa yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Punya nama enggak dia? Kalau kita manggil Allah itu, panggilan kita itu cuma Allah saja atau ada yang lain? Punya sifat enggak dia? Apa yang dilakukan oleh Allah? Perbuatan-perbuatan Allah itu apa? Kapan Allah ridha? Kapan Allah murka? Tahu enggak kita itu? Kenapa kita banyak di antara kita itu meremehkan masalah ilmu? Meremehkan masalah mencari pengetahuan tentang syariat Allah. Padahal dari firman Allah satu saja, ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia beribadahlah kamu kepada Rabbmu. Ibadah kita belum tahu secara sempurna. Pengetahuan kita kepada ibadah baru 1, 2, 3. Terus kita sudah merasa cukup. Kita tidak merasa butuh lagi untuk mencari yang lain, menyempurnakannya. Kan kita harus bertauhid kepada Allah, tidak boleh syirik dalam beribadah kepada Allah. Apa betul kita sudah tidak syirik kepada Allah? Jangan-jangan kita masih melakukan kemusyrikan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat subjudul Al-Khawf Minasyirk di dalam kitabnya, kitab Tauhid.
harus takut kepada kemusyrikan. Lah kemusyrikan ini harus dibahas. Kalau tidak dibahas, ya kita selamanya tidak akan tahu tentang apa itu syirik. Tauhid ini harus kita bahas detail-detailnya seperti apa. Bukan mengetahui tauhid global, kalimat tauhid global seperti bola bulat. Enggak, di dalamnya ada detail-detail. Seperti apa tauhid. Kemudian tidak boleh syirik. Syirik tidak hanya menjadi kembang lambe saja. Enggak boleh syirik, enggak boleh syirik. Takwa, tapi hanya kembang lambe saja. Bukan, harus kita ketahui supaya kita faham apa perbuatan Allah, apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada kita, kepada orang yang musyrik, kepada orang yang bertauhid di dunia dan di akhirat. Kan itu kita harus memahami Allah Subhanahu wa taala, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kan kita perlu memahami kebaikan Allah sangat banyak. Semua kehidupan kita itu berisi penuh kebaikan Allah kepada kita, nikmat. Maka kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa bersyukur kepada Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita bisa mewujudkan perintah ibadah kepada Allah secara benar, baru akan ada realisasi takwa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi bertakwa bukan sekedar ngomong. Mari kita bertakwa, bukan sekedar ngomong, buktikan dengan ibadah yang benar, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, kita sudah ikhlas belum? Kok yang ikhlas saja? Loh, kita belum ikhlas kok. Kan kita perlu pelajari terus masalah ikhlas ini. Tadi Nabi saja diperintahkan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, maksudnya kita ikhlas mencari pahala akhirat. Mencari pahala akhirat itu adalah wujud daripada keikhlasan kita, dan kita tetap wajib mencari bagian kita daripada dunia untuk modal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutaba'ah, ittiba' kepada Rasulullah SAW yang kita wujudkan dalam sebuah janji yang sudah kita ikrarkan, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Artinya kita hanya akan mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam seluruh ibadah kita kepada Allah. Enggak boleh membuat rekayasa sendiri tentang ibadah kepada Allah. Ibadah itu macamnya banyak. Karena al-ibadah, kata Syekhul Islam, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mali dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebutan, ismun, sebutan yang mencakup semua apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Jadi ibadah itu adalah sebuah sebutan yang isinya mencakup semua apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu berupa kata-kata maupun perbuatan lahir maupun batin. Maka iman itu harus mencakup ketiga hal: perkataan, keyakinan dengan hati, dan perbuatan anggota badan, serta perbuatan batin. Itu ibadah. Dan kita di dalam beribadah kepada Allah SWT ini mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah Nabi kita, junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita yang kita junjung tinggi-tinggi, tapi tidak boleh hulu, tidak boleh akhirnya kultus menjadikan Nabi Muhammad seperti Tuhan, karena dia bukan Allah,
Dia bukan Rabb, tidak memiliki sifat ketuhanan. Beliau adalah hamba biasa seperti kita. Tapi beliau adalah Rasul, utusan Allah. Kehambaannya kita dudukkan sebagai hamba. Tidak boleh didudukkan seperti Tuhan. Dan kerasulannya kita dudukkan sebagai Rasul. Segala apa yang beliau titahkan itu memiliki kebenaran mutlak. Memiliki kebenaran mutlak yang harus kita ikuti. Entah itu titah yang berbentuk perintah, baik perintah itu wajib ataupun perintah sunnah, maupun titah itu berbentuk larangan haram atau larangan makruh. Semua titah Rasulullah ini harus kita muliakan, harus kita taati, harus kita patuhi. Adapun kita kadang-kadang lalai, itu karena kita lalai, bukan karena sengaja. Dan harus segera bertaubat. Dan kita harus selalu ingat bahwa kita tetap mematuhi titah-titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah. Baik, saya ulangi, kalau hidup kita baik dalam beribadah kepada Allah, akan baik dalam kehidupan keduniaan kita, insya Allah. Walaupun tidak harus kaya sekaya penguasa dunia. Meskipun kita tidak harus pandai sepandai orang-orang yang mampu menciptakan satelit atau menciptakan jaringan-jaringan atau menciptakan teknologi modern. Meskipun kita tidak sepandai mereka, tapi kepandaian kita yang sedikit kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan kita yang sedikit kita syukuri untuk kita gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat menjelang akhir hayat Rasulullah SAW, turun sebuah ayat yang kita semuanya sudah hafal. Tapi kita perlu diingatkan kembali dengan ayat ini, supaya hidup kita tidak terpengaruh dengan kanan kiri. Kita lurus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Setiap kita ingin melangkah, kita tanya dulu, benar enggak dengan petunjuk Rasulullah SAW? Kalau kira-kira tidak benar, kita berhenti, tidak terus nekat melangkah. Kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu. Sebelum Rasulullah SAW wafat, Allah telah katakan kepada Rasulullah, al-yawma, bahwa hari ini telah aku sempurnakan buatmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untukmu. Dan agama ini adalah nikmat, sempurna nikmat Allah. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Aku ridha Islam sebagai agamamu. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga nikmat ini agar kita tidak kehilangan nikmat ini. Karena la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Termasuk mensyukuri nikmat agama Islam yang telah sempurna ini. Kita terapkan dalam kehidupan nyata kita agama Islam yang telah sempurna. Kita tidak cari-cari apapun bentuk ibadah kepada Allah dari luar Islam. Maka kita perlu pelajari Islam. Gimana kita akan bisa melaksanakan
agama Islam yang sudah sempurna dari Allah kepada nabinya. Kita cari. Dan ini merupakan nikmat yang besar dan Allah ridha. Jadi Allah telah menyempurnakan agama ini sebelum Rasulullah SAW wafat. Enggak perlu kita cari tambahan-tambahannya. Kalau kita ingin berkah hidup kita, cari di dalam Islam. Di mana carinya dalam Islam? Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam sabda Nabi SAW, kita akan berkah dalam keadaan seperti apapun juga, dalam fitnah sehebat apapun juga. Kalau kita berpegang pada agama Allah ini, wa tamassuk bi sunnatin Nabi SAW, kita akan lepas dari fitnah. Kita akan terselamatkan dari fitnah. Ada dua saja modalnya supaya kita lepas dari segala keribetan dunia, fitnah dunia. Dua saja, apa? Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Terus lurus fokus kita ibadahnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Apapun yang terjadi, ibadah kita hanya kepada Allah. Terus apa? Kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui nabinya SAW. Itu saja fokus. Lepas kita dari segala keribetan fitnah dunia. Pegang itu sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita tidak mampu dan kemudian kita terjerumus dalam kekeliruan karena ketidakmampuan kita, kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting kita punya semangat. Semangatnya prima, istiqomah. Ngajinya istiqomah. Belajar agamanya istiqomah. Kita jangan merasa sudah tahu semuanya. Jangan merasa bahwa kita sudah tahu agama Islam seluruhnya. Belum. Ya, belum. Ini kuku ini dikit. Sekuku irengnya jempol kita mungkin belum ada ilmu kita. Masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Buktinya apa? Kita menghadapi masalah bingung. Menunjukkan kita belum tahu. Ada syubhat-syubhat yang kita tidak tahu bagaimana solusinya. Ada perkara-perkara yang tidak jelas yang kita tidak tahu bagaimana solusinya. Makanya Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagimu di dalam diri Rasulullah uswah hasanah. Coba cari, kita mau beruswah apa saja. Apa saja dalam kehidupan kita. Cara berbicara yang baik ada pada Rasulullah SAW. Cara menghadapi masalah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Cara berakhlak, budi pekerti sebaik-baiknya ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kenapa kita sibuk mencari contoh-contoh dari selain Rasulullah SAW? Ada ekonomi diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tahu tauhid aja belum, belajar tentang ekonomi Islam. Gimana penerapannya? Tauhid nggak ngerti dia. Kan belajar Islam dulu. Globalnya Islam dipahami dulu, bagaimana belajar belajar tauhid. Bagaimana posisi dia di hadapan Allah, siapa Allah, seperti apa dia harus berbuat kepada Allah, pelajari dulu. Baru kita belajar yang lain-lain. Bukan berarti kalau sudah terlalu belajar kita tinggalkan ya. Terus kita giatkan belajar tentang tauhid. Setelah kita mengetahui ekonomi seperti ini. Ini riba seperti ini, tidak riba seperti ini. Jangan-jangan keliru pemahaman kita tentang riba. Jangan-jangan yang kita anggap tidak riba itu riba. Jangan-jangan yang kita anggap riba itu ternyata tidak riba. Kan bisa saja kalau kita tidak memahami Allah, tidak memahami Rasulullah, tidak memahami hukum-hukumnya, bisa keliru kita. Politik,
Ada dalam Islam yang disebut sebagai siasah syar'iyah. Ada siasah syar'iyah. Nanti jangan-jangan sebenarnya itu tidak masuk dalam ranah politik. Siasah syar'iyah kita anggap sebagai siasah syar'iyah karena kita tidak faham akan dinul Islam. Makanya kita pelajari Islam. Jangan abaikan belajar tentang Islam. Di situ kunci sukses. Utamanya sukses akhirat. Syukur-syukur kita sukses dunia. Tapi Allah janjikan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengamalkan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan sebagai orang beriman, maksudnya landasan dari melakukan amalan itu adalah keimanan. Sedangkan dia dalam keadaan beriman, kan harus iman landasannya. Janjinya apa Allah? La nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya aku akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, yang baik. Tapi syaratnya beriman, amal soleh. Beriman dan amal soleh. Ikhlas mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Nggak akan menjadi amal soleh kalau tidak ikhlas dan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Tapi mengikuti karpe dewe. Itu ittiba' al-hawa namanya. Sedangkan Allah memerintahkan supaya kita ittiba' wahyu. Ya Allah memerintahkan supaya kita ittiba' wahyu dan tidak mengikuti hawa nafsu. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jadi mengikuti Rasulullah SAW. Semua ada tuntunannya. Dan berkah, kalau kita menginginkan berkah, ada dalam Al-Quran. Cari saja dalam Al-Quran. Enggak besar kok Al-Quran, 30 juz saja isinya. Tebalnya kira-kira sekian. 30 juz saja. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya apa? Maknanya apa? Pengertiannya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Pengertiannya apa? Maknanya apa? Kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghayati Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, Al-Qur'an ini adalah kitab. Al-Quran ini adalah kitab. Anzalnahu ilaika mubarakun. Yang kitab ini kami turunkan kepadamu. Jadi di sini kata para ahli tafsir dengan menjelaskan tentang kedudukan nahwu dari ayat ini, kitabun ini adalah khabar dari mubtada yang mahdhuf. Kitabun khabar, mubtada'nya mahdhuf. Kira-kira bunyinya ini. Hadza Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah kitab. Sifat daripada Al-Qur'an ini adalah anzalnahu ilaik. Munazzal min indillah. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang turunnya dari Allah. Bukan kalam manusia, bukan ketentuan manusia, tapi dia adalah munazzal min indillah ilaik, diturunkan oleh Allah kepadamu. Jadi Al-Quran itu turun dari Allah melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril itu qawiyyun amin.
Kuat, nggak mungkin dia ketika membawa wahyu Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad diganggu di tengah jalan, dirampas oleh setan. Nggak mungkin, nggak akan ada yang bisa mengalahkan Jibril dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sanad Al-Quran dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Mubarak, sifat kedua dari Al-Quran itu adalah penuh berkah. Mubarak, Al-Quran itu penuh berkah. Isinya banyak berkah. Kalau kita mencari berkah dari Al-Quran saja cukup. Ya tentu Al-Quran di dalamnya ada hadis Nabi SAW. Karena hadis adalah wahyu Allah. Seperti Al-Quran. Hadis wahyu Allah. Tidak mungkin antara Al-Quran dengan hadis bertentangan. Jadi termasuk di dalamnya hadis, karena hadis adalah penjelas dari Al-Quran yang global dijelaskan. Bahkan ada yang di dalam Al-Quran hanya tersirat, mungkin sangat samar bagi manusia dijelaskan oleh hadis, sehingga seakan-akan hadis menjelaskan sendiri, padahal pasti ada hubungannya dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi situ kita cari. Ingin rumah tangga yang berkah, cari dari Al-Quran. Jangan mencari berkah di luar Al-Quran. Jangan mencari berkah di selain Allah SWT. Di sendang atau di mana, enggak. Di dalam Al-Quran cari apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan rumah tangga kita berkah, supaya rezeki kita berkah. Harus bagaimana? Ya halal. Yang kita cari rezekinya halal zatnya, dan halal tata cara yang kita gunakan. Segala hal yang mungkin mengandung unsur haram kita coba singkirkan semampu kita. Semampu kita. Supaya berkah. Kita mempunyai aktivitas dakwah supaya berkah. Aktivitas dakwah kita bagaimana caranya? Cari dalam Al-Quran ada, ketemu insya Allah. Di antaranya kita harus ikhlas dalam dakwah. Ikhlas itu ya jangan kemudian jadi iri kepada orang lain. Irinya iri yang tidak baik, dengki gitu ya. Dengki kepada keberhasilan orang lain. Kok orang lain berhasil, kok saya enggak? Itu kan saya dulu yang memulai dakwahnya. Kok tahu-tahu direbut oleh orang lain? Ya sudah, kalau sama-sama untuk menuju Allah, Tuhannya juga satu yang kita ibadahi. Yang akan menilai kita berpahala atau tidak kan Allah nanti. Yang penting kita berjalan sesuai dengan aturan yang ada, aturan Allah. Diterima atau tidak kita serahkan kepada Allah, tapi kita harus ikhlas supaya diterima. Jangan kita malah saling dengki, saling iri. Sesudah ilmu datang kepada kita, malah kita jadi gontok-gontokan sendiri, yang nggak boleh. Ingat bahwa kita bukan bangsa Yahudi. Ya, kita adalah Muslim. Punya jati sendiri yang tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani. Bagaimana caranya kita supaya jati diri kita tetap utuh sebagai Muslim? Tidak miring-miring ke arah Yahudi, tidak miring-miring ke arah Nasrani, atau tidak miring-miring ke arah orang-orang kafir yang lain. Muslim. Kan kita harus belajar agama, harus belajar Islam. Kalau kita tidak belajar Islam, gimana? Ini yang pertama. Yang kedua, ini pertama dari apa yang saya sampaikan, bukan pertama sekali. Ya. Tapi itu penting, itu masalah ikhlas dan ittiba itu masalah yang sangat penting. Ittiba dalam beribadah, semua apa yang terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan masalah keagamaan, terkait dengan masalah keislaman, ya ittiba kepada Nabi SAW. Wong kita menyebut itu Islam. Kalau tidak ittiba ya berarti di luar Islam. Apa saja baik itu terkait dengan masalah ibadah,
terkait dengan masalah akidah, keyakinan, terkait dengan masalah dakwah, terkait dengan masalah muamalah, ittiba kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad adalah contoh hidup bagi kita sekalian. Yang kedua, waqad amara Allah subhanahu wa ta'ala al-ummata bil istima' wa ittihadil kalimah ala an yakuna al-asas li hadzal istima' huwa al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ambil dari perkataan Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah dalam risalahnya yang kecil Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Allah memerintahkan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW untuk bersatu. Ini perintah. Dan untuk kalimatnya kalimat yang satu. Tetapi asas persatuan ini harus berdasarkan i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Asas dalam persatuan ini adalah berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Samakan persepsi bahwa persatuan kita atas dasar i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana caranya supaya kita berpegangnya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW itu sama? Kembali kepada manhaj as-salafis salih, mengikuti pemahaman para as-salafus salih. Yang paling pertama di antara salaf salih adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena para sahabat adalah khairu al-qurun. Qarn sahabat adalah khairul qurun. Sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat. Sebaik-baik apanya? Generasinya adalah generasi yang terbaik. Generasi para sahabat adalah generasi yang terbaik. Individu-individunya juga individu-individu yang terbaik. Di antara individu-individu para sahabat yang semuanya baik, ada tataran tingkat kebaikan di antara mereka. Ada Abu Bakar yang tertinggi sesudah Nabi Muhammad SAW, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian 6 dari al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah, 6 orang sesudah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Utsman. Selanjutnya adalah 6 orang berikutnya dari orang-orang yang dijamin masuk surga, diberikan kabar gembira bahwa mereka adalah ahli surga. Kemudian ahlu Badr, kemudian ahlu Bai'atur Ridwan, kemudian para sahabat Muhajirun wal Ansar, kemudian para sahabat yang masuk Islam sesudah Fathu Mekah dan seterusnya. Mengikuti manhaj mereka. Kemudian kemudian setelah sahabat, generasi salaf yang terbaik adalah tabi'un. Tapi kebaikan generasi tabi'in terletak pada kebaikan generasinya. Individunya mungkin di antara tabi'ut tabi'in ada yang lebih baik secara keilmuan, ketakwaan. Tabi'ut tabi'in generasinya juga generasi yang terbaik sesudah tabi'in. Tapi individunya mungkin ada orang-orang di bawah itu yang secara individu mungkin lebih baik. Maka yang generasinya terbaik, generasi maupun individunya adalah para sahabat. Sesudahnya adalah generasi yang terbaik secara umum. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apa yang sudah menjadi kesepakatan para sahabat pasti menjadi kesepakatan para tabi'in. Dan kalau menjadi kesepakatan para tabi'in pasti menjadi kesepakatan tabi'ut tabi'in. Kalau sudah menjadi kesepakatan mereka, tidak boleh ada seorang yang datang kemudian itu menyelisih kesepakatan mereka. Enggak boleh. Karena kalau menyelisih kesepakatan mereka itu artinya tersesat dia jalannya.
Dia berdoa tiap hari, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang yang tersesat, tapi ternyata dia banyak menyelisih kesepakatan para salafus salih radhiyallahu anhum. Dalam apa? Dalam banyak hal. Kesepakatan dalam masalah tauhid diselisihi. Tauhid itu ada tentang asma dan sifat Allah, ada tentang uluhiyah Allah, diselisihi. Bagaimana dikabulkan doanya ketika mengatakan ghairil maghdub alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dan bukan jalannya orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, asal jalan saja. Kalau kita berdoa dengan itu, konsekuen kita upayakan bahwa kita langkahnya benar. Kita ingin menghormati Al-Quran, yang terjadi adalah kita terus-menerus tidak menghormati Al-Quran. Kita bisa marah ketika Al-Quran dihina oleh orang lain, tapi mengapa kita tidak bertanya, kita menghormati Al-Quran atau enggak? Kita marah ketika Nabi SAW dihina, tapi kita menghormati Nabi apa enggak? Dalam arti yang sebenarnya. Nabi melarang untuk menjadikan kuburannya sebagai wathanan yu'bad. Nabi melarang kuburannya untuk dijadikan berhala yang disembah. Ternyata menjadikan itu, menjadikan kuburan Nabi disembah, dijadikan tempat untuk ngalah berkah. Ngalah berkah dari Al-Quran, bukan dari situ. Nabi SAW sudah wafat, bukan dari situ. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai menebang pohon, yang di bawah pohon itu para sahabat melakukan bai'atur ridwan. Ditebang oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Khawatir orang-orang akan terjerumus dalam kemusyrikan, mengagungkan pohon ini. Tebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi kita harus bersatunya berpegang pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Supaya kita bersatu dan berpegang pada kitabullah dan sunnah Rasulullah, ya kita harus semakin banyak belajar. Sibukkan diri kita dengan belajar, kita tidak punya kesibukan untuk metani orang lain. Ya insya Allah begitu. Minimal berkurang lah ya. Kalau untuk tidak metani sama sekali kok kayaknya sulit, karena itu sudah menjadi sya'an kita. Ya. Kalau sya'an Nabi Muhammad SAW, keadaan Nabi SAW itu selalu berzikir. Sampai lupa berzikir hanya beberapa detik, itu Rasulullah istighfar. Kalau sya'an kita, kebiasaan kita, keadaan kita, itu semakin membicarakan orang lain, metani kesalahan orang lain, itu semakin gayeng gitu. Semakin hangat pembicaraan. Ketika diputus, kecewa kita. Ya, itu kebiasaan kita. Kalau enggak gitu rasanya enggak lengkap hidup ini. Tapi kita harus bertaubat dari itu semuanya. Makanya kita kalaupun tidak bisa menyingkirkan semua pembicaraan kita untuk metani orang lain, paling tidak kita berusaha lah. Berusaha semaksimal mungkin supaya kita tidak metani orang lain. Kalau metani orang lain itu namanya bisik-bisik gitu ya. Namanya bisik-bisik. Baik bisik-bisik dengan suara keras atau bisik-bisik dengan suara yang kedengaran hanya berdua atau bertiga. Tapi kadang-kadang dengan berlima, bersepuluh, ketika ada orang yang sedang digunjing itu datang, diem, cep, kayak orang-orang keinjak. Ganti masalah. Ya.
La khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kan itu firman Allah dalam surat An-Nisa 114. La khaira fi katsirin min najwakum. Tidak ada baiknya, la khaira tidak ada baiknya fi katsirin dalam banyak bisik-bisik kamu. Ya, tidak ada baiknya di dalam banyak bisik-bisik kamu. Illa, ada yang dikecualikan. Tidak semua bisik-bisik itu jelek. Ada bisik-bisik yang baik. Ada 3 dalam ayat ini. Illa man amara bisadaqatin, kecuali bisik-bisiknya untuk nyuruh orang lain bersedekah. Sedekah kamu di sana, ada orang bangun masjid lu, kasihan lu. Itu ada orang miskin perlu bantuan ini dan lain juga. Sedekah. Bisik-bisik itu baik. Yang kedua, au ma'rufin, atau bisik-bisik nyuruh orang berbuat ma'ruf. Kata ma'ruf kalau tidak disebutkan mungkar mencakup ma'ruf dan mungkar. Karena dalam istilah syariat itu ada 2 bahasa yang kalau disebut bersama-sama maknanya berbeda, kalau disebut sendiri-sendiri maknanya mencakup yang lain. Misalnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau disebut ma'ruf saja pengertiannya mencakup nahi mungkar. Kalau nahi mungkar saja pengertiannya mencakup amar ma'ruf. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar pengertiannya ma'ruf itu sendiri, mungkar itu sendiri. Illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf. Ma'ruf disebut sendiri di sini. Mencakup pengertiannya nahi mungkar. Mencegah orang melakukan kemungkaran. Jangan gitu, Mas, Mbak, ini menggunjing loh, nggak boleh. Ini ngerasani orang lain, nggak boleh. Itu termasuk nahi mungkar. Melakukan perbuatan yang ma'ruf. Ini ma'ruf seperti ini. Perbuatan mungkar seperti ini. Sholat, itu adalah perbuatan ma'ruf. Siam, ma'ruf. Atau yang lainnya, yang baik-baik, yang diakui kebaikannya di dalam syariat, yang diperintahkan oleh Allah, perintah wajib ataupun perintah sunnah. Yang dilarang oleh Allah, baik perintah larangan haram atau larangan makruh. Maka itu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, au islahin bainan nas, atau mengislah hubungan di antara 2 orang yang sedang berselisih. Perselisihan yang terbuka atau perselisihan dingin. Ya, kalau bisik-bisiknya itu adalah untuk mengislah, ini baik. Baik, karena dampaknya adalah kebaikan. Nyuruh orang untuk bersedekah, nyuruh orang berbuat ma'ruf dan nahi mungkar. Mengislah hubungan di antara manusia. Ini 3 hal ini, bisik-bisik itu akibatnya adalah kebaikan. Kalau tidak ikhlas melakukannya gimana? Kan kita harus ikhlas ya. Tapi kalau tidak ikhlas misalnya pelaku ini, tetap baik dampaknya bagi orang lain. Tapi dia rugi karena dia tidak ikhlas. Orang tidak ikhlas, pokoknya saya nyuruh, nggak ngerti ikhlas atau tidak, dia tidak ikhlas pokoknya untuk urusan dunia. Dia ingin supaya dipuji orang. Ya, urusan dipuji orang itu urusan dia pribadi. Dia rugi sendiri. Tapi yang dia suruh itu berdampak kebaikan bagi orang lain. Itu baik. Secara umum itu baik. Wa may yabtaghi wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Terakhir Allah menutup ayatnya dengan ikhlas.
Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang melakukan hal itu, tadi bisik-bisik yang 3 ini, ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mencari mardatillah, ridha Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Sekarang dia untung. Dia untung menimbulkan dampak yang baik bagi orang lain. Tapi kalau tidak ikhlas, dia buntung kebaikannya untuk orang lain. Makanya ketika kita melakukan kebaikan yang bakal ditiru oleh orang lain, jangan takut riya. Riya urusan pribadi dia dengan Allah. Tahan, jangan sampai riya. Tahan, jangan sampai riya. Tapi dampak kebaikan karena ditiru oleh orang lain, itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan. Jangan kita takut melakukan kebaikan karena takut riya. Tinggal kita lawan riyanya. Kita usahakan untuk ikhlas. Jadi kita dilarang, kita diperintahkan untuk bersatu. Mari kita bersatu. Caranya berusaha masing-masing berpegang pada kitabullah. Yang kita sembah Allah. Cara yang kita tempuh sama, Islam, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kitab yang kita pakai satu, Al-Quran. Hadisnya hadis Rasulullah, bukan hadis lain Rasulullah. Kita bersatu, berusaha menekan segala keinginan hawa nafsu yang berusaha melakukan pemberontakan di dalam diri kita, yang mengajak kita untuk tidak ingin bersatu, ingin melakukan penyimpangan-penyimpangan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang tegaklah kamu kepada tadi Allah dan jangan berpecah belah. Ini kayaknya sudah habis waktunya ya. Habis ya, 10 menit lagi ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berjamaah, melarang kita untuk berpecah belah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah datangkan kepadamu ambil, dan apa yang Rasulullah larang, apa yang Rasulullah datangkan kepadamu ambil, apa yang Rasulullah larang darimu maka hentikan. Dengan cara ini kita akan bersatu. Kalau hati kita ada ganjalan-ganjalan, biarlah tersembunyi dalam hati, kemudian kita berusaha untuk mengendalikannya. Tapi secara permukaan kita satu. Hati ada ganjalan-ganjalan, sembunyikan dalam hati. Jangan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan jadi gunjingan. Alasannya nggak jelas kok. Ya, alasannya tidak jelas. Ukurannya adalah ikhlas ittiba' Nabi SAW. Dan ikhlas dan ittiba' Nabi SAW ukurannya adalah ittiba' sabilil mu'minin. Mengikuti jalannya kaum mukminin, yaitu mengikuti jalannya para salafus salih radhiyallahu anhum, yaitu para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi ada 3 hal. Pertama, kalau kita ingin mengikuti para sahabat, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah Rasulullah. 1. Yang kedua, tidak berselisih dan tidak berbeda-beda dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah. Artinya harus satu persepsi dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berpecah belah dan berbeda-beda di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah. Tidak seperti orang-orang ahlul furqah, orang-orang yang berpecah belah. Lah supaya
persepsi kita dan pemahaman kita terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah itu satu, maka di dalam mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah itu harus mengikuti pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, tidak mengikuti pemahaman selain para as-salafus salih, tidak mengikuti pemahaman Mu'tazilah, tidak mengikuti pemahaman Khawarij, tidak mengikuti pemahaman Murji'ah, tidak mengikuti pemahaman apalagi Ahlul Bid'ah, Asy'ariyah atau yang lain-lain. Ikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hal apa? Dalam keyakinan, akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam dakwah, dalam semuanya. Dalam semua hal, ikuti. Kita berusaha semaksimal kita mampu mengikuti mereka. Adapun amaliyah kita pasti berbeda. Amaliyah kita pasti berbeda dengan mereka, nggak akan setara dengan amaliyah mereka. Tapi kita berusaha mempunyai sikap yang sama. Kadang-kadang kita kejeglong melakukan kekeliruan. Tapi kekeliruan itu tidak mengeluarkan seseorang dari manhaj yang hak. Jangan sampai kekeliruan itu mengeluarkan dia dari manhaj yang benar, lurus. Tetap manhajnya lurus, tapi dia kadang-kadang keliru, kadang-kadang kejeblos, kadang-kadang kejeglong, kadang nipu itu, kadang melakukan hal yang tidak halal mungkin, tapi hendaknya cepat kembali kepada jalan yang lurus. Dan iya kan, kita tidak akan ada yang mengaku bahwa kita maksum dari kekeliruan. Enggak ada seorang pun di antara kita boleh mengaku bahwa kita maksum dari kesalahan. Semua kita pasti melakukan kesalahan. Yang penting kita siap untuk bertaubat. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan. Wa kullu wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat. Taubat kita. Jadikan taubat itu sebagai sikap harian kita. Kita mulai melangkah dengan taubat. Ketika melangkah dengan taubat, akhiri langkah kita, termasuk umur kita, langkah terakhir kita. Sesudah itu tidak ada langkah lagi, akhiri langkah terakhir kita dengan taubat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai kaum mukminin semuanya, agar kamu menjadi orang-orang yang jaya, sukses. Jadi kesuksesan dikaitkan dengan apa? Dengan taubat. Orang taubat sukses, tidak taubat tidak akan sukses. Sedangkan taubat harus menjadi teman kita dalam keseharian kita, dalam setiap nafas kita, dalam setiap detik kita harus bersama-sama dengan taubat. Akhirnya kita mati terakhir kali, langkah terakhir kita ditutup dengan taubat, seperti Nabi SAW juga ditutup dengan istighfar dan taubat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya marilah kita sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Sungguh-sungguh ibadah itu adalah sesuatu yang paling penting bagi kita. Ibadah, ikhlas dan ittiba kepada tuntunan Rasulullah. Ini paling penting dalam kehidupan kita. Udah fokus. Adapun berita-berita fitnah yang ada di kanan kiri kita, udah kita jalan ibadah saja sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau kita harus menegur orang lain, tegur dengan tuntunan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. InsyaAllah begitu. Fokus, ya, fokus. Nas'alullah ayyufiqana wa yakum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.